Oh Tuhan, dalam rupa roti dan anggur, kini ku sendiri di dalam kamar ini. Tiada ku rasa seperti dulu. Dalam keheninganku bersamamu, hanya doa mampu ku ucap. Kasih dan cintamu dalam perjamuan suci selalu menjadi kekuatanku. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu mereka menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan. Umat beriman yang dikasihi Tuhan. Minggu biasa yang kelima di tahun B ini. Kita diajak untuk semakin setia dalam membangun relasi dengan Tuhan. Umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan. Hidup di dunia ini kita lalui dalam suka dan duka, sakit dan penderitaan. Bencana tak kunjung henti. Tidak sedikit dari kita ingin memperoleh rahmat dari Tuhan. Kita menginginkan yang baik dan bukan penderitaan. Kita menghendaki sukacita dan bukan dukacita. Kita menambahkan sehat dan bukan sakit. Kita menghendaki semuanya itu terjadi, tapi kita berjalan di dalam dunia yang dilalui
dengan hal-hal seperti itu. Apakah Tuhan meninggalkan kita? Apakah Dia membiarkan hal itu terjadi supaya kita datang kepadanya? Bukan. Bukan itulah yang dikehendaki Tuhan. Tuhan hanya menghendaki kita selalu berada bersamanya di dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Tuhan hanya menghendaki kita selalu berada bersamanya di dalam perjalanan di dunia ini. Lihatlah apa yang dilakukan Yesus ketika ia mendengar ibu mertua Simon Petrus sakit demam. Yesus datang dan memegang tangan perempuan itu dan membangunkan dia. Maka lenyaplah demamnya. Kalau kita ingin bertanya di dalam hati kita, apakah mertua Simon Petrus yang memohon kepada Tuhan? Apakah dia yang sedang sakit itu memanggil-manggil nama Tuhan Yesus dan meminta disembuhkan? Tidak, ternyata tidak. Para muridlah yang menyampaikan kepada Yesus sehingga Yesus datang. Maka yang berperan di sini adalah para murid. Yakobus dan Yohanes yang menyertai Yesus. Merekalah yang menginformasikan kepada Yesus bahwa ibu mertua Simon Petrus sedang sakit. Umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan, disinilah kita melihat peran orang-orang yang ada di sekitar kita. Ataupun peran kita bagi orang-orang yang sedang menderita. Peran orang-orang yang dekat dengan Yesus, yang telah bersama dengan Yesus, sangat besar nilainya. Kedekatan yang telah dibangun bersama Yesus membuat Yesus datang dan menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus. Kebersamaan yang dibangun oleh para murid bersama Yesus sehingga Yesus mendengarkan apa yang menjadi permintaan ataupun permohonan mereka. Maka bangunlah kebersamaan dengan Yesus di dalam kehidupan di dunia ini jika kita ingin selalu dekat dengannya. Yesus juga dalam Injil yang kita dengarkan pada hari ini, selain menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus, tetapi ia juga mengajarkan kepada kita bahwa kita harus membangun relasi kita dengan Tuhan, yaitu dengan berdoa. Yesus adalah Tuhan, menyempatkan waktu mencari tempat yang sunyi untuk berdoa kepada Bapa. Membangun komunikasi dengan Bapa adalah cara Yesus dalam menjalankan pewartaan Injilnya. Hidup kita sesungguhnya adalah hidup didasari atau hidup yang didasari oleh doa kepada Tuhan. Doa memang tidak menghilangkan segala penderitaan terjadi di muka bumi. Dan doa tidak menjauhkan kita dari segala tantangan hidup. Akan tetapi dengan doa kita akan memahami kehendak Tuhan dari setiap peristiwa kehidupan yang kita alami. Berdoa memampukan kita melewati setiap tantangan hidup, cobaan hidup yang kita lalui. Jadi umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan, berdoa sesungguhnya membuat kita dekat dengannya. Dan ketika kita mengalami segala penderitaan hidup, Ia hadir bagi kita karena kita telah berjalan bersamanya di dalam doa.
Jangan ragu untuk berdoa. Jangan ragu untuk memohon kepada Tuhan. Sesungguhnya sebelum kita memohon, tak kala kita dilanda berbagai kesulitan, ya sudah ada bersama kita di dalam kesulitan itu. Karena Ia tidak pernah meninggalkan kita. Hanya kitalah yang kadang-kadang meninggalkannya. Mari Bapak Ibu umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita perlu memberi kesaksian. Jadi kita perlu memberi kesaksian hidup lewat doa yang kita jalani tiap hari. Kesaksian yang baik kepada dunia adalah kesaksian akan hidup doa yang kita bangun dengan Tuhan. Jadi kesaksian hidup yang baik adalah kesaksian hidup lewat doa atau membangun doa kita dengan Tuhan. Sehingga kita tidak hanya hadir dan berdoa bagi diri kita, tetapi bagi setiap orang yang memohon pertolongan dan doa-doa kita. Belajarlah dari para murid bahwa ketika mereka memohon, Tuhan datang dan menyembuhkan. Maka kita pun demikian. Ketika kita sudah berada di dalam dan berjalan bersama Tuhan, yakinlah permohonanmu untuk sesama dan untuk dirimu sendiri akan dikabulkan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hadirlah oh Tuhan di dalam hatiku, keagungan-Mu tiada batas. Jadikan hidupku menjadi